Oke, anggap aku nggak ada. Oke, jadi kayak gini soalnya, dan udah gitu diagram gayanya bisa secara sistem langsung atau bisa juga masing-masing. Dan secara sistem arahnya kayak gitu, W1-nya ke bawah, ya W1 W selalu ke bawah, terus untuk yang T itu tegangan tali berdasarkan M1 dan M2 itu selalu ke atas, dan untuk katrol dia ke bawah karena karena M1-nya ketarik ke atas dan kayak gitu. Dan hukum Newton ketiga ya kan. Itu harus tetap diingat, hukum Newton 1, 2, dan 3. Terus udah gitu alfanya, karena di sini pakai logika aja, M2-nya kan lebih besar jadi dia muternya ke kanan. Makanya alfanya aku buat cara jarum jam. Terus udah gitu di sini kita gambar lagi masing-masing gitu kan. W1 ke bawah, terus T1 ke atas, dan alfanya alfa dan ya pokoknya percepatannya ke atas untuk yang M1. Tapi untuk yang M2 arahnya ke bawah, arah dari percepatannya. Makanya di sini ditulisnya W2 minus T2, bukan T2 minus W2. Jadi aku mengikuti aja arah dari percepatannya. Itu alasannya berbeda. Terus udah gitu untuk yang katrol, karena dia tetap di tempat tapi dia mutar, jadi pakainya yang torsi atau apa namanya, momen gaya. Dan itu rumusnya. Terus udah gitu pakai substitusi, nanti ketemu hasilnya. Nah, terus tadi ada yang nanya kenapa apa bedanya tanpa slip sama slip. Intinya adalah secara perhitungan, kalau tanpa slip pakainya mu s, kalau slip pakainya mu k. Terus rumusnya kalau untuk percepatan sudut, kalau tanpa slip itu alfa sama dengan a per r, kalau misalkan slip itu tidak sama dengan. Oke, mungkin itu untuk nomor 1. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, sekarang ada pertanyaan lagi yang lain selain yang tadi tentang slip dan tidak slip? Oke, mungkin lanjut ke soal ini, dan aku anggap kalian udah baca karena di grup udah ada ini tentang osilasi. Oke, aku baca dulu deh. Aku juga belum baca. Waduh, gimana sih? Oke, jadi secara umum rumus osilasi itu, atau osilasi apa namanya? Ya, getaran itu umumnya kayak gini. Oke, jadi kita yang ditanya amplitudo, tapi sebenarnya oke, jadi kita dicarinya amplitudo. Terus untuk y, di sini x ya. Oke, jadi di sini kita pakai x aja, dan di sini x-nya sama dengan 0,1. Berarti di sini kita udah tahu saat t-nya 1 detik ya. Terus omeganya kita nggak tahu ya kan. Terus ininya juga kita nggak tahu. Hmm, yang ini tadi 1 detik. 1 detik yang ini. Jadi di sini x sama dengan 1 itu ada banyak yang kita nggak tahu. Oke, untuk omega itu rumusnya untuk ini ya, untuk pegas itu kayak gini.
Oke, jadi ada yang bertanya kayak gitu, kenapa nggak pakai rumus itu? Karena di sini kita berurusan dengan kita berurusan dengan getaran, bukan gelombang. Jadi kalau gelombang itu ada pengaruh X-nya, ada juga pengaruh T-nya. Tapi karena di sini kan pegas gitu ya. Jadi ya kecuali kalau misalkan kamu punya banyak pegas, nggak jadi. Oh ya, oke. Jadi kalau intinya kalau misalkan apa tadi, kalau getaran itu cuma dalam fungsi T. Kalau gelombang ada fungsi yang terhadap X dan T gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini rumusnya, aku lanjutin. Jadi itu tinggal substitusi ya. Omeganya sama dengan 2πf, terus F-nya itu nanti F-nya masukin, 2B-nya kecoret, omeganya sama dengan akar K per M. Terus udah gitu kita masukin dan apa yang kita dapat? Jadi di sini kita punya, oke, jadi yang omega udah kita bisa contreng ya. Yang omega kita contreng, dan sekarang yang kita tidak tahu itu ada dua, A sama apa yang namanya, theta atau phi ya. Theta aja deh, aku lebih suka theta daripada phi. Bebas sih, nggak akan disalahin juga kalau misalkan salah. Intinya di sini kita punya dua yang tidak diketahui, dan biasanya kalau kita butuh dua yang tidak diketahui, berarti kita harus punya dua persamaan. Berarti kita kurang satu lagi nih. Sebentar. Kita punya satu lagi sih sebenarnya. Karena di sini ada V sama dengan akar 3 pi meter per second. Dan rumus untuk V itu kita bisa lakukan turunan. Dan itu silahkan nih bagi yang jago matematikanya untuk flexing di sini. Dan kayak gini hasilnya. Oke, ada yang ingin protes? Eh, Harus. kalau fungsi simpangan dari gerak osilasi itu selalu fungsi cos ya, Kak? Kalau gelombang kan bisa cos sama sin, tapi kalau osilasi harus cos ya? Bebas, gak ngaruh. Mau sin boleh, mau kos juga boleh. Tapi kamu jurusan apa? FMIPA. Ah, apa? FMIPA. Ulangi, kurang jelas. FMIPA, Kak. Oh, FMIPA. Oke. Um, good practice-nya itu pakai kos aja. Karena karena apa ya? Karena ya nantilah kamu bakal tahu. Di aku juga elektro juga mereka lebih suka pakai kos daripada sin. Intinya karena fasor sih. Kalau fasor itu biasanya pakai kos bukan sin. Nanti juga kamu ketemu fasor di fisika 2, ya fisika 2A. FMIPA kan? Iya, fisika 2A. Nanti di bagian eh, gelombang juga. Maksudnya apa? Difraksi.
difraksi sama celah ganda. Nanti bakal ketemu lagi dan mereka pengennya cos gitu, bukan sin. Tapi kalau misalkan kamu ngerjain ini, karena di sini masih belum dikenalkan gitu ya, mau pakai sin mau pakai cos juga aman. Jadi sebenarnya aman kalau sekarang ya, konteksnya sekarang nih, konteksnya lagi ngerjain getaran biasa aja gitu ya, boleh pakai sin juga aman. Oke, terus ada lagi pertanyaan? Oke, kita lanjut. Berarti kita tinggal masukin nih yang yang bentar, yang pertama juga belum dimasukin. Kalau dihapus ya. Ini pindah aja ke bawah. Kalau kita masukin semua angka-angkanya, nanti kita dapatnya di sini X1. X1 tadi itu berapa? 0,1 sama dengan A-nya yang dicari ya kan. Cos omega T ini jadi 10 pi T. T-nya 1 ya kan. Ya, pada saat T sama dengan 1 sekon ya. Oke. T-nya 1 tambah theta 0 juga kita nggak tahu. Ya kan? Oh ya, sebenarnya di sini posisi baloksnya kan ditulisnya 0,1 meter. Ini bisa sebenarnya bisa positif atau negatif sih, tapi eh, anggap aja positif. Kalau misalkan dia nulisnya nggak ada positif atau negatifnya, anggap aja positif gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita masukin yang V-nya. Oh ya, dan oh, okay. Ada ini ya, di sini ada 10 pi. Dan sebenarnya ini bisa dibuang karena sifat-sifat dari trigonometri kan. Coba ingat-ingat lagi kalian di kelas 10. Kelas 10. Oh, COVID ya. Oke. Okay. Ya nggak apa-apa. Pokoknya ingat-ingat lagi kalau misalkan sin atau cos gitu ya, sin atau cos dari 2 pi tambah x sama dengan sin atau cos lagi x gitu kan. Ya pokoknya ingat-ingat lagi karena di fisika ini keluar lagi gitu ya. Yang ini terutama, nggak terutama sih, tapi ya lumayan penting lah. Sin minus x sama dengan minus sin x. Nah, itu harus diingat juga, siapa tahu bermanfaat. Karena ya bisa aja bermanfaat. Lumayan penting gitu. Dan juga ada lagi kan banyak apa identitas lainnya yang harus dicek. Yang harus diulang lagi. Kalau misalkan lupa. Oke, berarti yang 10 pi aku buang ya. Mau tanya, Dan ya kenapa? itu kan dari sifat yang kakak jelasin kan sifat periodik ya. Itu juga bisa berlaku ke sudut fasa nggak? Berlaku ke apa? Sudut fasanya. Ini fasa awalnya. Ya jadi fase awalnya bisa 2 pi gitu ya. Iya. Bisa 2 pi. Nah, itu kalau misalkan kamu mau nulisnya sudut fasanya itu di luar range 0 sampai 2 pi, boleh-boleh aja, tapi ya ngapain juga gitu. Jadi sebaiknya di range 0 sampai 2 pi. Nggak akan salah kalau misalkan kamu masukinnya 3 pi atau 4 pi, 5 pi gitu. Yang penting ya yang penting sama gitu kan, yang penting sama aja. Jadi
saran aku sih dari 0 sampai 2 pi aja untuk memudahkan juga pemeriksa gitu kan. Oke, jadi gimana nih? Wah, ini kok satu angka gini? Hah, kenapa? Oke. Oke, jadi kita udah punya dua persamaan dan harusnya udah bisa. Jadi di sini kalau kita tulis lagi yang ini misalkan persamaan 1, theta 0. Ini nanti bisa diubah jadi A sama dengan 0,1 per cos theta 0. Terus kalau misalkan kita masukin ke persamaan 2, sekarang persamaan 2, ini persamaan 1, masukin persamaan 1. Nanti kita dapatnya akar 3. Ini bisa dicoret, oke. Maksudnya dibagi pi ya, sama aja. Akar 3 per, sebentar, 10. Akar 3 per 10. Oke, akar 3 per 10. Yang 10-nya pindah ke kiri. Terus ini minus 0,1. Oke. Per cos theta 0. Atau jangan dipindah ke kiri deh. Ini tetap aja. Akar 3 sama dengan 0,1 minus 0,1 per cos theta 0 kali 10 kali sin theta 0. Oke. Dan juga jangan lupa kalau sin per cos itu sama dengan tangan. Dan udah ada banyak meme yang beredar tentang sinus dan kosinus ya. Dan tangan. Jadi apa ya meme-nya kira-kira? Aduh lupa. Ya pokoknya ingat-ingat aja lah. Sin per cos sama dengan tangan. Jadi di sini akar 3 sama dengan minus tangan theta 0. Berarti di sini berapa tuh? Ada beberapa cara gitu ya, cara mengingat nilai-nilainya. Dan silahkan diingat-ingat lagi. Kalau nggak salah ini hasilnya adalah ini jadi minus akar 3 sama dengan tangan theta 0. Itu berarti theta 0-nya di range 0 sampai 2 pi itu 2/3 pi. Kalau aku sih ingetnya, aku gambar lingkaran. Terus udah gitu tangan itu kan kemiringan garis. Berarti kalau kemiringan garisnya akar 3 berarti gini. Aduh, gambarnya jelek. Berarti sudutnya yang ini. Dan itu adalah 120 derajat berarti 2/3 pi. Ya, 2/3 pi. Oke, ya pokoknya ingat dengan cara kalian masing-masing. Nah, kita dapat etanolnya 2/3 pi. Terus nanti kita masukin ke persamaan 1 atau 2. Nanti kita ketemu amplitudenya berapa gitu kan.
Oke, dapatnya minus. Kalau amplitudo itu biasanya nggak ini ya. Ambil aja nilai mutlaknya, aman kok. Jadi di sini kamu dapatnya A sama dengan, ya tulis aja 0,2. 0,2. Oh, meter. Oh, gede juga ya. Berarti gasnya gede banget. 0,2. Oke. Itu amplitudonya. Dan enggak, gini aja deh. Kamu misalkan dapatnya A-nya minus 0,2. Kamu tulis aja minus 0,2, tapi kamu tulis besarnya 0,2. Biar lebih jelas gitu kan. Nah, terus untuk posisi dan kecepatan benda, kamu pakainya amplitudo yang negatif tetap. Tetap pakai yang negatif. Ya, jadi jangan diubah-ubah karena nanti hasilnya beda. Oke, kalau kita masukin A-nya jadi T-nya 0, yang ditanya posisi dan kecepatan. Oke, jadi tadi kita ketemu ya, theta 0-nya itu 2/3 pi. Oke, tapi oke, ya udah. Jadi di sini kamu punya sama dengan A-nya tadi minus, tetap minus 0,2. Jangan diubah-ubah. Ini tadi omeganya 10 pi. T-nya, oh di sini T-nya sama dengan 0. Oke, jadi ini aku tulis ulang aja. X0. Di sini X0 sama dengan A-nya minus 0,2 cos omega T-nya, karena T-nya 0 nggak usah ditulis lagi, jadi di sini cos 2pi/3 tadi ya. Oke, ini jadinya 0,1 itu nggak ya, 0,1 meter sama berarti ya, sama dengan ketika T-nya 1. Iya sih, karena kan di sini ya, kalau kalian mau memverifikasi ini bisa coba digambar gitu X terhadap T-nya, dan di sini kalian bisa nemu bahwa di sini T-nya sama dengan omega, sebentar, 2pi/omega. Nah, itu rumusnya harus diingat juga. Oke, mungkin kita lihat dulu bukunya ya, biar sedikit refreshing. Bukan refreshing, tapi ya merefresh. Maksudnya ya itulah, supaya lebih ingat lagi. Ada nggak ya di sini? Nah, rumus-rumus yang gitu ya. K sama dengan 2pi/lambda. Omega sama dengan omega per 2pi sama dengan F sama dengan 1/T. Silahkan dibaca lagi kalau misalkan lupa ya. Besok jam 10 pagi ya. Oke, harusnya ada waktu untuk membaca sekilas lah. Ini kelihatan kan? Oke, kelihatan. Balik lagi. X-nya 0,1 udah. Terus dan kecepatannya itu ya rumus yang di bawah tadi. Yang ini nih. Berarti minus A nya tadi 0, minus 0, oh berarti di sini plus. Bentar, gini aja deh. Minus A nya minus 0,2 ya kan? Omega-nya. Ini omega ya, bukan W. Jangan sekali-kali panggil omega dengan W. Oke. Jangan ya. Ya, jangan. Omega-nya 10 pi. Sinus dari T-nya 0 langsung aja berarti 2pi/3. Sinus 2pi/3 itu setengah akar 3. Berarti di sini 2pi kali setengah akar 3 sama dengan pi akar 3. Ya, dan sama juga dengan ini sama. Oke.
Kenapa sama? Karena di sini kamu dengar bahwa P-nya itu sama dengan 2pi per 10pi. Jadi dia mengulang dirinya sendiri, mengulang getarannya selama 0,2 detik. Jadi setelah 1 detik ya dia ngulang 5 kali, tapi balik lagi ke tempat yang sama gitu. Karena dia balik ke tempat yang sama, ya otomatis X sama V-nya sama. A-nya juga pasti sama. Karena tadi dia udah mengulang dirinya selama 5 kali. Tepat 5 kali gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Kak mau tanya lagi soal sifat periodik tadi yang 2pi. Jadi kan 10pi bisa diraukan aja karena masuk ke sifatnya itu kan. Kalau misal dapat angkanya bukan kelipatan 2 kan tadi 10 itu kelipatan 2. Kalau misal dapat angka kayak 13pi itu nggak bisa ya Kak? Kalau 13pi itu nanti ya tinggal kurangi dengan 2pi aja. Jadi 13pi itu kan sama dengan ya misalkan cos 13pi itu sama dengan cos 11pi sama dengan cos 9pi, 7pi, 5pi, 3pi, pi. Berarti kamu dapatnya cos pi gitu kan. Jadi tetap boleh dimundurin gitu ya Kak? Ya, jadi ya kayak pembagian gitu kan. Iya. Pembagian dengan 2pi sisanya berapa gitu kan. Oke. Masih Kak? Oke. Kita ada pertanyaan lain? Kak, data nolnya bisa ini Kak, minus. Kenapa? V0-nya bisa minus? Atau apa salah Data dengar? nolnya minus pi per A0. 3. Data nol. Theta 0 Minus minus pi pi per per 3. Iya bisa. Jadi kalau kamu punya sebentar. Minus pi per 3 ya. Kayaknya enggak deh, nggak bisa. Kenapa kamu bisa dapat minus? Coba. Sebentar. Oh. Kenapa minus? Ya, kenapa minus? Nanti hasilnya beda. Karena di sini kan yang menentukan theta 0 berapa itu kan ini. Dan itu tuh bisa kalau misalkan minus 2 per 3 pi jadinya hasilnya Minus pi per 3 Kak. akar 3. Hasilnya akar 3. Ya, jadi beda. Hasilnya beda. Minus pi per 3. Ya, jadi kalau misalkan tangan minus oke, aku salah dengar. Ya, harusnya bisa minus pi per 3. Nah, minus pi per 3 itu berarti ya harusnya sama. Ya bisa. Tapi nanti hasilnya beda ya. Kalau misalkan sinus, kalau misalkan x0 minus pi per 3 hasilnya minus 0,1 ya. Ya juga ya. Ya juga ya. Sebentar. Oke, aku mikir dulu ya. Ke samping tuduh dengan pasanya nggak ya? Jadi kayak 2 pi per 3-nya tuh ada periodik lainnya gitu loh. Ada di 2 pi selanjutnya atau 2 pi sebelumnya. Enggak, nanti beda. Kalau yang minus pi per 3 itu kan bedanya pi, bukan 2 pi kan. Bedanya 180 derajat, bukan 360. Itu nanti pasti beda. Maksud saya kayak min akar 3-nya tuh bisa
selain 2pi/3 Kak? Nggak tan 90 nggak cuman. Iya, minus pi per 3 juga bisa, iya. Ya aku paham, tapi aku bingung nih. Ya aku masih mikir dulu sebentar. Ya aku juga, ya kan ini bisa juga kan, minus pi per 3 ya. Ya aku tahu. Tapi aku nggak tahu gimana cara, gimana aplikasinya ntar. Oke, mungkin aku coba masukin lagi ke persamaan 1 dan 2 ya. Aku mau lihat hasilnya kayak gimana. Kalau misalkan yang A berarti 0,1 per, misalkan tadi ya yang apa, minus pi per 3. Oke, plus minus cos dari minus pi per 3 itu setengah. Oke, dia menghasilkan A yang berbeda. Oke, minus pi per 3. A-nya jadinya 0,2 ya kan. Terus untuk yang persamaan 2 itu akar 3 sama dengan persamaan 2 akar 3 sama dengan minus A kali 10 pi kali sin theta 0. Theta 0-nya tadi pi per 3. Oke. Kita lihat apakah sama atau beda. Pi per 3, minus ya, minus pi per 3. Oke, jadi di sini 0,2 0,2 pi-nya hilang. Oke. Pi-nya hilang karena udah dicoret. A-nya 0,2. Ini jadinya minus 2. Sinus minus pi per 3. Oke, jadi minus setengah. Di sininya salah, tapi bentar, minus pi per 3 itu hasilnya minus setengah akar 3. Oh ya, sama ya. Minus setengah akar 3. Dan akar 3 sama dengan akar 3. Oke. Berarti ada 2 solusi kalau kayak gini. Dia sama-sama mematuhi gitu ya. Sama-sama memenuhi ya. Jadi ya oke. Jadi kamu berusaha untuk mencari kedua solusi itu. Ya, cari solusi sebanyak-banyaknya. Enggak sih, 2 aja cukup harusnya. Biasanya 2. Dan kamu tulis untuk alternatif 1 x-nya segini, x0-nya segini dan v0-nya segini. Terus untuk alternatif 2 ya kalau kita masukin gimana coba? Kita lihat ya. Hasilnya sama kok. Harusnya kita lihat. Oke. Ini tadi alternatif 1 ya. Si theta 0-nya bisa. Itu ketika theta 0-nya 2 pi per 3. Sekarang kita cek ketika theta 0-nya minus pi per 3. Tapi A-nya itu positif kan tadi kita dapatnya. Oke. Nah. Oke. Ini tadi yang sudah. Ini tadi yang A-nya minus 0,2 ya kan? Meter. Terus theta 0-nya minus 2 pi per 3. Oke, sekarang yang satu lagi. Tadi A-nya kalau misalkan theta 0-nya pi per 3, minus pi per 3 dapatnya 0,2. Positif dia dapatnya. Oke. Menarik. Theta 0-nya sama dengan minus pi per 3.
Terus X0-nya berarti 0,2 cos minus pi per 3. Hasilnya sebentar. Oh, dapatnya sama 0,2 ya kan? Enggak, salah, 0,1. Terlalu terburu-buru. Kan cos minus pi per 3 itu ya setengah ya. Oke, bagi yang bingung bagaimana cara mencari sinus dan kosinus yang lumayan cepat menurut aku ya, gini ya, lingkaran aja gambar, terus udah gitu kamu punya panah di sini, terus kamu putar gitu. Kalau misalkan minus berarti searah jarum jam, kalau plus berarti berlawanan. Di sini minus pi per 3, oh itu sekitar 60 derajat, oh berarti kayak gini. Oh berarti kosinusnya itu si x-nya itu setengah gitu ya. Jadi bayangkan aja lingkaran. Misalkan cos pi berarti putar berlawanan jarum jam, arahnya ke sana. Oh, berarti koordinat x-nya berapa? -1 gitu ya. Cos itu kan koordinat x, ini tuh koordinat y. Itu sekedar tips. Oke, hasilnya sama ya kan? Terus untuk V0, gini harusnya. V0, oke, kita lihat minus, ininya 0,2 karena A-nya beda, 10 pi sin nggak usah, sin minus pi per 3, dan hasilnya juga sama, pi per 3, pi akar 3 ya kan. Sinus minus pi per, ya hasilnya sama. Jadi yang beda di sini ya x0 v0 nya sama, oke, tapi A-nya beda ya kan, amplitudenya beda. Menurut aku yang paling bagus itu yang sebelah kanan, karena di sini A-nya amplitudenya udah positif gitu ya. Kalau udah positif lebih enak. Jadi kenapa A di 2 pi per 3 dan minus pi per 3 beda? Ya karena tadi. Oke, balik lagi ke persamaan 1 ya. Ini persamaan 1. Ini persamaan 1. Oke, sekarang kita masukin ketika theta 0-nya 2 pi per 3 dulu. Nanti kamu dapatnya ini sama dengan 0,1 per sebelah sini deh, sebelah bawahnya. Misalkan ini A1 deh. 0,1 per cos dari 2 pi per 3 itu berarti muter ke sana dan hasilnya minus setengah. Hasilnya minus. Sekarang yang theta 0-nya minus pi per 3. A2-nya cos dari minus pi per 3 itu ya minus pi per 3 sudah. Ya, hasilnya setengah. Jadi 0,2. Ya, jadi memang beda gitu kan. Tapi biasanya sih kita ngambilnya A itu positif ya. Jadi menurut aku theta 0 yang minus pi per 3 itu lebih bagus. Oke. Tapi masalahnya theta 0 yang 2 pi per 3 itu benar juga sih kalau misalkan secara matematis gitu kan. Tapi di sini kita pelajarannya mata kuliahnya adalah fisika. Jadi cari yang lebih make sense gitu secara fisis. Dan biasanya amplitude itu non negatif gitu ya. Jadi ambil yang petanya. Berarti ini theta 0-nya bisa dicari terus ya? Bisa apa? Bisa dicari terus, ini kan 2 pi per 3. Terus kalau dimundurin jadi min pi per 3. Nanti bisa dicoba lagi pi per 3. Kalau misalkan kamu cobain yang misalkan ini berapa ya? Berarti 8 pi per 3 gitu. Gitu maksudnya atau gimana? Oh iya gitu. Jadi kan nyari tan akar 3-nya. Kalau misalkan ini dimasukin ya hasilnya sama sih. Sama persis.
sama persis dengan yang masing-masingnya. Ini ya kalau misalkan kamu masukin cos 8 pi per 3 gitu kan, kamu masukin lagi 14 pi per 3, itu nanti hasilnya sama. Maksudnya A-nya sama gitu. Ya jadi saran aku, kamu cari yang pokoknya kamu cari yang rentangnya itu besarnya 2 pi gitu. Jadi untuk yang solusi tangan ini kan ada ya yang minus akar 3 sama dengan tangan theta 0 itu kan ada 2 ya solusinya. Di mana nih solusinya? Di 0 di 0 theta 0 kurang dari sama dengan theta 0 kurang dari 2 pi. Ya jadi saran aku, kamu carinya dari rentang ini sampai ini aja. Atau bisa juga dari rentangnya minus pi kurang dari theta 0 kurang dari sama dengan pi. Boleh. Jadi pokoknya rentangnya itu ya begitu, rentangnya besarnya 2 pi gitu ya. Karena kalau misalkan lebih dari itu kurang berguna juga sebenarnya. Karena hasilnya sama persis. Ya kalau sinus, kosinus tangan itu kalau ditambah 2 pi nggak berubah. Tapi kalau yang ditambah pi itu bisa berubah gitu kan. Jadi ya gitu. Intinya adalah cari solusi di rentang ini aja. Di rentang ini atau di rentang ini. Gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke ini. Kalau theta 0-nya itu adalah fase sudutnya, maka kenapa 10 pi alias nilai omega pada fase itu hilang padahal T sebenarnya 1 detik. Yang T sebenarnya 1 detik. Oh yang ini, yang tadi ini. Ya sama sih alasannya. Oke, ini ada yang nanya ya. Coba kalian lihat biar jelas juga. Itu pertanyaannya. Nah, yang di sini kan, kenapa hilang gitu? Ya, karena kalau 2 pi dia aman. Jadi kan tadi udah aku sebutin sinus atau kosinus atau tangan juga atau semuanya, semua fungsi trigonometri. Kalau x-nya itu ditambah 2 pi itu aman. Itu hasilnya sama. Gitu. Tapi kalau ditambah pi tadi beda. Apakah udah jelas? Ya. Ya, kalau kelipatan 2 pi ya. Kalau setiap kelipatan 2 pi itu sama. Kalau gitu artinya, oke, ini ada pertanyaan lagi. Ya, emang ini getaran gelombang ini masalah sudutnya itu lumayan ini ya, lumayan tricky. Nggak sesimpel itu. Solusinya bisa lebih dari 1. Kayak gini pertanyaannya. Artinya 5 pi per 3 sebenarnya. Per 3 itu murni karena nilai fungsi tanggal sama. Oh enggak kok. Nih, tadi itu katanya 5 pi per 3. 5 pi per 3 itu tangannya minus 1 per akar 3. Jadi salah. Kalau 5 pi per akar 5 pi per 3. Ya, pokoknya persamaan ini intinya. Dan itu tidak memenuhi yang 5 pi per 3 itu. Ya kan? 5 pi per 3. Sebentar. Aku salah. 5 pi per 3. Iya. Aku kira 5 pi. Ya. 5 pi per 3 berarti 300 derajat. Ya, memenuhi berarti. Oke. Ya maaf. Ya, memenuhi. Ya, memenuhi. Tapi berarti kamu pilihnya yang ini kan? Yang ini. Berarti yang minus pi per 3 kamu gak usah hitung lagi karena di luar dari situ. Ya kan? Di luar dari range ini. Jadi kamu cukup
Oh iya, jadi kalau ini kamu nemunya nanti sebentar itu oke. 2pi/3 sama 5pi/3 ya, oke. Yang ini 2pi/3 sama minus pi/3, oke. Gitu ya, aman? Ada lagi pertanyaan lain? Kak mau nanya, kayaknya masih satu bab tapi mungkin nggak ada di soal ini. Ini saya masih belum paham. Kan jadi setahu saya di konstelasi yang gas pegas kan F pegas artinya F restorasi pegas kan ya Kak? Rumusnya kan KX. Nah itu terkadang pembahasan di soal-soal gitu ada yang pakai minus, ada yang pakai plus. Jadi kayak F Iya, pegas iya. sama dengan min KX. Nah itu saya masih bingung gimana nentuin minus atau plusnya Kak. Kayak ngebayanginnya Iya, tuh iya. nggak dapet saya. Oke, jadi intinya adalah kamu punya pegas. Oke, jadi kalau aku nggak salah tangkap ya, pertanyaannya gini. Kamu punya pegas, terus rumusnya itu biasanya ditulisnya F minus K. F sama dengan minus KX atau F sama dengan KX gitu kan. Nah, sekarang pilih yang mana gitu. Oke, tergantung situasinya, tergantung kesepakatan, tergantung soalnya, dan ya gitu. Jadi kenapa ada muncul tanda minus? Karena gini, kalau misalkan kamu narik pegasnya, oke, sudah. Kita sepakat ya. Oke, F sama dengan minus KX ketika, oke, aku ketik aja kali ya, biar kayak TPB santuy. F sama dengan minus KX ketika kamu sepakat, kita sepakat bahwa X itu arahnya tetap. Jadi kalau kamu punya di sini kan misalkan X-nya 0, terus kamu tarik di sini, X-nya arahnya ke kanan, ya kan? X-nya ke kanan, kalau ke kanan berarti positif. Misalkan ini X-nya ke kanan deh. Berarti kalau X-nya ke kanan berarti positif gitu kan? Positif. Sepakat? Oke, sepakat. Sekarang F-nya kemana? Kalau misalkan kamu tarik ke kanan. Kiri ya Kak? Iya, kiri kan? Berarti kalau arahnya ke kiri, ya berarti F-nya minus dong. Gitu kan? Jadi makanya muncul di situ F sama dengan minus KX. Tapi F sama dengan KX itu bisa aja muncul gitu kan? Kenapa? Ketika X-nya arahnya beda gitu. Ketika X arahnya beda, jadi X untuk F dengan X untuk X itu arahnya berlawanan, atau yang ditanya besarnya aja. Ya, jadi kalau besarnya aja ya udah dibuang aja, gitu kan minusnya. Oke, mudah-mudahan menjawab. Ada lagi pertanyaan lain? Atau mungkin kurang terjawab? Mungkin ada pertanyaan lain yang muncul gitu selain itu. Oke, aku anggap gak ada ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal berikutnya, dan aku bahasnya sampai 4 aja ya, karena menurut aku ini udah mencakup lumayan banyak materinya. Dan yang kedua, aku juga ada tugas besar sama kayak kalian, ya kan? Kalian ada pengkom sama PRD, kalau aku ada, ya adalah pokoknya. Dan itu deadline-nya hari ini jam 23.59. Jadi ya
ya silahkan lanjutkan belajarnya, atau mungkin hari ini sesudah tutor ini istirahat, terus udah gitu paginya boleh belajar lagi gitu kan secara mandiri. Ya, jadi sampai 4 ini aja ya, 4 soal. Oke, jadi kayak gini soalnya. Dan untuk masa totalnya itu ya tinggal ini ketebalannya sangat tipis ya, jadi aku nggak akan perhitungkan itu. Yang penting adalah luas permukaannya. Jadi luas permukaannya itu ya sama dengan eh, kalau lebih enak ya digambar aja gitu kan. Kalau misalkan gitu ya jelek gambarnya. Kalau nggak salah hasilnya 24. Ini harusnya ke sini. Oke. Ini 5 meter, 2 meter, tingginya 1 meter. Oke, not to scale. Karena jelas beda. Oke, jadi luas permukaannya itu 5 kali 2. Yang ini, oh ya, tanpa tutup ya. Kalau misalkan dengan tutup gimana cara masuknya coba? Oke. Luas permukaannya berarti 5 kali 2. Ya kan, 5 kali 2 tambah 1 kali 5 tambah 2 kali 2. Ya terserah lah, pokoknya hasilnya sama. Ya kan? Sama kan? Coba kalian hitung sendiri dan pasti hasilnya sama. Satu tambah 5 kali, oh ya benar. Ya coba hitung sendiri, hasilnya harusnya sama. Ya udah tinggal masa totalnya ya MA misalkan ya, MAL. Oh ya, gimana kimia kalian? Bagi yang 1A. Apakah sukses? Aku kimianya waktu itu berapa ya? Oh, aku kimia dasar B tapi beda. Semangat deh pokoknya yang kimia A. Oke, masalah minimnya. Kerenkah soalnya? Hah? Maksudnya soal ini? Soal ini? Ya, ya. Ya, kerenkah soalnya kimia? Oke. Oke, aku nggak bersentuhan dengan kimia lagi, yes. Oke, masalah minimnya ini berarti ya udah tinggal rho kali V kan, rho kali V. V-nya berarti luas permukaan tadi kali tebalnya ya misalkan tebalnya aku tulis dengan T aja deh, 2724. T-nya ubah satuan, jangan lupa untuk mengubah satuan. Ini jadinya 0,5 kali 10 pangkat minus 2. Berarti aduh, gua hitung. Coba kalian hitung dulu deh. Jangan pakai kalkulator karena dianggap curang. Oke, kalian hitung ya. Aku juga mau coba. Hah? Oke, ada yang jawabnya 64,8. Mari kita hitung bersama. Gini, ya kan? Aman? Harusnya 27 kali 12. Oke. Ini 54. Betul nggak? Ya. Terus ininya 27. Aku beda tapi. Oke, salah katanya. Nah, ini hati-hati ya. Kembali lagi ke SD kelas 4. Ya, tapi coba deh kalian pikirkan. SD kelas 4. Waktu itu kalian jago kan? Hitung gini. Aduh, bateraiku hampir habis. Bentar ya. Ya, mungkin yang lain juga boleh coba hitung ya.
Oke, kita lanjut. Dan ya, kalian harus tetap sering berlatih gitu ya, meskipun masalah perkalian ini udah dibahas sejak SD, tapi sekarang kita yang sudah kuliah juga masih bisa salah karena kita nggak pakai kalkulator kan. Jadi ya harus dilatih lagi sebenarnya aritmetiknya. Gimana cara melatihnya ya? Paling ada di website apa gitu kan. Eh, cara berlatihnya gimana terus gitu. Ya silakan lah berlatih sendiri. Karena ini kalau misalkan salah, nilai pengurangan nilainya bisa gede. Tergantung dosennya sih, tergantung pemeriksanya. Misalkan aku dosen, misal aku dosen fisika, rencananya gitu. Oke, misalkan aku dosen fisika. Terus udah gitu aku nemu yang rumusnya itu udah benar, di bawahnya benar, tapi perhitungan enggak, maksudnya rumusnya udah benar, angka yang dimasukin udah benar, misalkan ini udah benar, ini udah benar, ini udah benar, ini udah benar, tapi di bawahnya salah. Misalkan di sininya, misalkan di sini dia malah nulisnya di sini 24. Nah, misalkan di sini dia nulisnya 24. Di sininya jelas salah ya kan. Itu bakal aku kasih poin 3,5 dari 5. Ya. Dan bahkan ada dosen yang lebih keras dari itu, jadi berhati-hati aja. Ya, makanya aku setiap kali hitung itu selalu diam dulu gitu, mikir dulu apakah ini udah benar atau belum, karena kalau salah ya salah sampai di akhir kan. Ya pokoknya harus benar, hitungnya harus benar, udah itu aja. Oke, kita lanjut. Oke, ini sama dengan ini, dah. Oke. Bentar, tadi yang oke. Yang B, jika kapal diletakkan di air dan mengangkat muatan 500 kg. Berapa dalamkah bagian kapal yang terbelam di air? Nah, berarti kita harus oh ya, ini pakai hukum Newton sih. Ya, karena berhubungan dengan gaya kan. Tapi di sini sigma F-nya sama dengan apa? Sama dengan 0 atau sama dengan MA? Hukum Newton ke-1 atau kedua? Ada yang ingin berpendapat ini pakai hukum yang mana? Oke, sudah ada yang menjawab. Dia bilangnya pakai hukum Newton 1. Kenapa enggak 2? Karena ya biasanya kapal itu kita pengennya diam kan, enggak gerak-gerak. Jadi ya, oke, hukum Newton 1 ya. Oke, kalau misalkan kita gambar yang 2, dia bentuknya balok. Begitu salah. Warna biru seni dikit deh. Sekarang warna biru gitu ya. Sudah gitu ya aluminiumnya gitu. Oke, udah. Hilang. Nah. Terus di situ ada W-nya. W-nya itu dia ada bebannya ya. Dia mengangkat muatan 500 kg. Berarti W-nya itu W dari aluminiumnya ditambah muatannya gitu kan. Oke. Terus di sini F-nya gaya Archimedesnya ya kan. Sigma F sama dengan 0 tadi. Hukum Newton 1. Oke, berarti W sama dengan FA. W-nya itu tadi massa aluminium tambah massa muatan kali G ya. Kali G sama dengan jangan lupa rumus dari hukum Archimedes apa? Massa jenis fluida dikali V, volume benda yang tercelup di fluida, kali G. Jadi VBF-nya itu yang ini nih.
yang kotak ini, yang ini, bukan bukan baloknya secara keseluruhan. Oke. Massa aluminiumnya tadi 324, massa muatannya 500 kali 10. Oke, massa fluidanya di sini air kan? Jangan lupa, oh ya, udah dikasih tahu. Oke, rapat massanya segitu, 1000. VBF yang dicari, kayaknya 10, ini bisa dicoret. VBF sama dengan 0,824 meter kubik. Dan emang itu yang ditanyakan, kan berapa dalamkah bagian kapal yang terbenam di air. Tapi ini sebenarnya agak ambigu sih. Berapa dalam itu dalam satuan volume atau dalam satuan meter? Dalam satuan, ya dalam satuan berapa dalam dia jatuhnya. Oh, oke. Kalau misalkan berapa dalam berarti ya berarti HBF gitu ya. HBF-nya sama dengan VBF dibagi apa? Oke, ada yang punya ide? Gimana cara cari HBF-nya? Ini memerlukan sedikit intuisi gitu ya. Gimana cara carinya? Gimana cara cari yang HBF ini nih, yang ini dari sini sampai sini? Ketika sudah diketahui VBF-nya. Ya, udah ada yang menjawab. Luas alas. Luas alasnya yang tadi ya. Jadi itu 10 kalau nggak salah. 10. Luas alasnya 5 kali 2 ya kan? 5 kali 2. Oke. 10. Berarti di sini 0,0824 meter atau 8,24 cm. Oke, ada pertanyaan? Oke, ini kayaknya mudah ya. Oke, saatnya kita masuk yang menurut aku paling sulit. Dan mungkin karena aku udah lupa juga. Termodinamika. Begini. Soalnya. Oh, oke. Pengizinannya itu luas permukaan yang bagian A. Kenapa? Oh, enggak, ini luas permukaan. Dan yang ini aku nulisnya tadi apa? Nulisnya luas alas. Beda. Ya, luas alas. Aku nulisnya di sini luas alas. Oh iya, kamu kan nyebutnya luas permukaan. Oh iya. Kenapa nggak luas permukaan ya? Karena ini ada yang nanya ya. Kalau misalkan butuh konteks. Bener kan luas permukaannya 24, bener kan? Atau aku salah? Saya nemunya 34. Oh, jangan lupa nih, tanpa tutup. Kamu pakai tutup nggak? Ya. Jadi ya kalau misalkan pakai tutup nanti gimana cara masuknya ya? Oke, kita lanjut. Ya, pokoknya ya ini sangat penting ya. Jadi harap dibaca gitu ya dengan seksama. Kan kalian udah aku kasih di ini ya di grup soalnya, jadi silahkan dibaca dengan seksama. Apalagi nanti ketika ujian kan, aku udah ngasih tips tentang ujian di Notion yang ada di notes grup kita ya kan. Terus di sana aku tulis tentang tips ujian bahwa kalian harus baca soalnya dengan seksama. Baca minimal 2 menit per soal. Atau misalkan kalau udah kebayang ya boleh lebih cepat. Tapi kalau belum kebayang ya baca aja 2 menit gitu per soal. Dan berarti sisanya berapa menit berarti? Strateginya gimana nih? Kan biasanya 5 soal terus berapa menit sih?
Aku lupa 2 jam kalau nggak salah, 2 jam bagi 5 24 menit. Nah, masih ada 22 menit kan untuk mengerjakan. Oke, ya, silahkan dibaca lagi kalau belum, atau misalnya penasaran tentang strateginya ya. Ada di Notion yang udah aku buat. Oke, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan lain, mungkin. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Kayak gini, waduh, kurang terbaca ya. Ya, pokoknya di grup ada. Kayak gini soalnya. Dan aduh, aku sudah lama tidak menyentuh termodinamika, tapi ya, dan juga aku ketika UASnya nilainya lumayan rendah ya, gara-gara termodinamika ini. Jadi aduh, agak deg-degan nih aku ketika menemukan soal ini ya, karena emang lumayan susah ya. Oke. Dan di situ kita harus tahu jenis-jenis proses yang terjadi dalam suatu sistem termodinamika, yaitu ada isohorik, isotermal, terus apa lagi sih? Isohorik, isotermal, isobarik, dan adiabatik. Oke. Dan untuk A ke B itu berarti isobarik. B ke C berdasarkan soal itu katanya adiabatik. Terus C ke D itu isobarik lagi, dan ya balik lagi D ke A itu adiabatik. Oke. Nah, dalam mengerjakan soal termodinamika itu jangan membuat asumsi tentang jenis gasnya. Jangan coba-coba langsung menuliskan lupa lagi rumusnya. Oh, delta U iya delta U sama dengan 3/2 NRT NR delta T, atau ya gue sebenarnya 3/2 NRT. Jangan coba-coba langsung menulis. Kalian harus cek dulu itu jenis gasnya apa. Dan di sini untungnya kalian diingatkan bahwa kalian nggak tahu jenis gas ini apa, ya kan? Justru malah dia yang nanya. Nah, ada berbagai cara untuk mencari jenisnya, yaitu dengan cari degree of freedom-nya. Jadi degree of freedom itu kalau kalian baca di sini. Degree of freedom itu di sini ya. Sebenarnya degree of freedom. Jadi kalau misalkan kamu punya gas monoatomik gitu kan, dia geraknya X, Y, Z berarti 3/2. Kalau misalkan di atomik berarti dia selain bisa X, Y, Z arah geraknya, dia juga bisa berputar ke sini dan juga gimana nih? Dia muternya bisa gitu, sama ya pokoknya dibaca lagi aja. Ya pokoknya dia bisa muter ke kedua sumbu. Nanti jadinya 3/2, 3, df-nya 3. Ini sekedar mengingatkan ya sebelum kita masuk soalnya, karena ini lumayan susah. Ini df-nya 3/2, salah lagi. df-nya 3, ini 5, terus yang tadi lebih dari 2 pokoknya. Ini contohnya air misalkan ya. Air itu ya 3 molekulnya. Kenapa? Oke. Mungkin dia sengaja omik. Oke, lanjut. Jadi 7. Terus selain lewat degree of freedom, kita juga bisa cari lewat lewat gamma. Kalau gamma ini kalau nggak salah berapa sih? Aku lupa. 5/3. Bukan. Iya benar, 5/3. 3. Kalau yang itu 7/5. Yang ini berarti 9/7 kalau nggak salah. Salah kali ya? Kita cek aja bukunya. Ada nggak ya? Tentang itu. Kita lihat dulu.
di sebelah mana nih? Hmm, ada nggak ya? Gamma kok nggak muncul tentang gamma ya? Oh, gamma sama dengan CP per CV. Oke. Di sini gamma sama dengan CP per CV. Jadi CP, oh sebentar. Tampilin dua-duanya. Oke. Jadi gamma itu ya, CP per CV. Jadi oke, CP di sini CP, di sini CV. CP itu apa? Ya, aku nggak tahu nih. Bentar, CP ini apa? Oke, harusnya di atasnya ada. Oh ini. CV itu, oh oke, dia nulisnya F. Degree of freedom-nya F. Oke, kita ikutin aja. F. CV-nya F per 2. Berarti di sini 3 per 2 gitu kan. 3 per 2 R. Ya, sama-sama. Oh. Terus di sini 5 per 2 R. Ya kan, berarti di sini 7 per 2 R. Terus CP-nya itu di sini ada nggak ya? Oh ya, ini ada lengkap. Bentar, ini. Oh ini. CP sama dengan CV plus R. Nah, berarti di sini 5 per 2, sini 7 per 2, sini 9 per 2. Berarti gamma tadi sama dengan CP per CV. Berarti 5 per 3, 7 per 5. Oke, 5 per 3 ya kan? Berarti ini 7 per 5 ya kan? Ini 9 per 7. Oke, gitu ya. Ya, silahkan dibaca lagi di ini degree of freedom. Oke, dia contohnya CH4. Oke, kita ikutin aja. CH4 berapa sudutnya? Aduh nggak tahu, aku udah nggak simpulkan lagi. Ya, itulah intinya. Ini ada. Oh, 6. Dia 6. Waduh, aku salah berarti. Oke. Di sini 6. Di sini salah lagi. Di sini harusnya 8 per 6. Berarti 4 per 3. Karena ini 6 dan ini berarti 8. Oke. Ya, silahkan diingat lagi. Aku juga udah lupa. Tapi ya udahlah. Aku elektro udah nggak berurusan lagi. Oke, tapi aku pengen aja sih. Nah, kenapa? Aduh, ini panjang banget pertanyaannya. Oke. Ini kayaknya dia pengen live advice. Maaf ya, tapi ini aku sebarin ke semuanya ya pertanyaannya. Karena oke, aman nggak kira-kira? Oke, sip. Ini biar kalian lihat konteksnya ini bagaimana. Ya mungkin kalian persiapan materinya udah kayaknya ya. Tapi dia nanyanya kayak gini. Lumayan panjang. Oke, mari kita baca. Oke, jadi dia bertanya tentang prioritas mana yang mau ini ya, apa? Soal yang ini apa? Latihan. Oke. Enggak, justru harusnya kamu yang paling susah dulu karena enggak sih. Sebentar, gimana nih ngejelasinnya ya? Yang pertama sih
sebaiknya gak usah yang elastisitas yang karena di kalau tahun aku sih nggak keluar, jadi itu mungkin prioritasnya paling bawah gitu ya. Terus aku lupa materinya apa aja. Oke, mungkin di buku ada. Bentar ya. Di buku gini. Oke. Yang dijadiin latihan menurut aku, menurut prioritas yang paling tinggi adalah ya termodinamika sih, tetap paling tinggi menurut aku, karena ya meskipun susah tapi lumayan sering keluar. Ya. Terus udah gitu sampai mana sih kalian tuh? Aku lupa. Mulainya dari ini kan, dari rotasi, dari sini kan, dari bab 11 ini ya. Oke. Oh, enggak, berarti 11 ini yang paling penting. Yang rolling, menggelinding. Itu menurut aku paling penting. Pasti keluar, pasti. Dan yang tahun kemarin relatif mudah. Ya, nah itu mungkin itu dulu deh, boleh. Itu dulu boleh. Terus udah gitu baru termo, ya kan? Termodinamika. Terus udah gitu gelombang, gravitasi, gelombang, fluida, osilasi. Oke, coba kalau aku urutin gimana jadinya urutannya? Ya terserah sih. Sebenarnya bebas kamu yang ya aku sebenarnya nggak tahu kamu itu bisanya sampai mana gitu kan, tapi ya menurut aku sih kamu belajarnya dari bab 11. Aduh, hilang. Bab 11. Terus udah gitu bab ini karena sepaket aku masukin aja tiga-tiganya 18-20. Terus udah gitu kamu lanjut lagi ke 16 dan 17. Terus lanjut lagi ke 14. Terus lanjut ke masuk 15, masuk lagi ke sebentar, ini berapa lagi nih? 15, 13, enggak 14 ya, 14, 15, 13, 12. Sebentar, ini ada yang kurang nggak? 11 sampai 20 kan? Ya, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya, udah. Itu urutannya. Kalau misalkan aku jadi kalian gitu ya, aku sih bakal itu urutannya. Tapi jujur deh, aku selama ini jarang ngerjain latihan soal. Aku ngerjain latihan soal kalau disuruh aja. tapi ya hasilnya kurang bagus menurut aku ya kan. Kalau yang ujian ini ya, kalau yang ujian 2, kalau yang UAS, menurut aku kurang. Oke. Itu urutannya kalau misalkan mau tahu ya. Oke, kita lanjut. Oke, itu sekalian juga tadi ya pengantar termodinamika. Oke, jadi kita bisa memakai 4 senjata ini gitu ya untuk mencari dia itu jenisnya apa sih sebenarnya. Apakah dia monoatomik, diatomik, atau poliatomik? Oke. Waduh, sekarang udah malam. Oke, mungkin yang 8 aku skip aja ya kali ya. Ya, yang 8 aku skip aja deh. Oke, jadi untuk di sini juga rumusnya ada banyak ya untuk rumus-rumus pada rumus-rumus yang dipakai ketika terjadi suatu proses. Di sini harusnya ada. Ya ini. Di sini. Dan dilihat di situ. Ini sangat penting. Menurut aku ini sangat penting. Jadi pada keadaan adiabatik yang konstan itu PV pangkat gamma. Jadi kalau kita tulis
PV pangkat gamma sama dengan konstan. Jadi P1 V1 gamma sama dengan P2 V2 gamma pangkat gamma. Oke. Terus tadi soalnya, nah yang ini BC sama DA itu dua-duanya adiabatik. Jadi pilih salah satu aja, karena kan nggak mungkin dia tiba-tiba berubah jenisnya. Oke. Oke. Berarti PB sama PC gitu ya. Ini PB VB dan yang kanan PC VC. PB VB PC VC. Oke. Yang PB itu besarnya P0. Nih, pindahin lagi deh. Pindahin lagi ke bawah. Oke, kita lanjut. Masukin lagi ke sini. Oke, P0. Terus VB-nya 2 V0. Oke. Ya kan? Pangkat gamma sama dengan yang di C itu P0 per 32. Terus VC-nya ya oke. 16 V0 pangkat gamma. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Ini bisa dicoret. Terus udah gitu aku bagi kedua sisinya dengan 2 V0 pangkat gamma. Ini dibagi gitu. Oke, jadi kita dapatnya 1 sama dengan enggak. 1 sama dengan 16. Aduh. Itu tas aku. Ya. Jadi yang 32 kita pindah ke kiri aja kali ya, biar cepet. 32 sama dengan, jadi 16 V0 per 2 V0 pangkat gamma. Bener nggak nih? Ya harusnya bener dong. Apa salah? Kayaknya salah deh. Masa gitu? 32 sama dengan 8. Oh bener. 8 pangkat gamma. Oke. Waduh, aku nggak tahu nih gammanya berapa. Mungkin ada yang bisa jawab. Waduh, yang join udah 14 orang lagi. Mungkin mereka udah mau tidur, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, leave aja kalau misalkan mau tidur. Karena butuh istirahat juga kan. Oke, ada yang tahu gammanya berapa? 5/3, ya betul. Ini kan 2 pangkat 5. Ini 2 pangkat 3. 5/3. Jadi kalau 5/3 berarti gasnya gas apa? Silahkan ambil kesimpulan. Aku nggak akan scroll ke atas. Apakah monoatomik, diatomik, atau poliatomik? Ya, monoatomik, benar. Oke, 5/3. Jadi dia monoatomik. Oke, baru boleh monoatomik DF-nya 3. F-nya 3. Oke, berarti yang ini ya. Kita dapatnya itu, berarti sekarang kita lanjut ke efisiensi mesin. Oke. Gimana caranya ya? Waduh, aku bingung. Kalau nggak salah rumus efisiensi itu W sama dengan salah. Efisiensi sama dengan W per
W per QH, ya kan? Jadi ketika dia jadi W itu ya sebentar. Kalau nggak salah W yang diambil itu yang positifnya. Jadi di sini W-nya positif. Jadi W itu kan integral PDV ya. Jadi kalau misalkan kita integralkan dari A ke B gitu, nanti kita dapat integralnya itu yang ini kan, yang ini. Oke, itu W-nya. Misalkan WAB nih. Terus udah gitu dari B ke C, itu ini juga. Yang ini berarti. Yang itu. Ya, jadi yang diambil itu yang positifnya. Jadi kalian harus cari integralnya. Ya. Ya, harus cari integralnya sebenarnya. Tapi gak usah sih. Kan yang ini gampang ya sebenarnya. Ini tinggal luas kotak ini aja. Jadi kamu dapatnya W sama dengan PV. P delta V. VB kurang VA. Ini yang WAB. WAB. Oke. Nah, P-nya P0. Oke. VB-nya ya berarti di sini 2 V0 kurang V0. Berarti P0 V0. Oke. Berarti di sini enggak. Oke, itu WAB-nya. Sekarang waduh. Oh ya. Oke. Kita pindahin ke bawah. Oh enggak, di sini aja. Oke. Yang di sini tadi ya. P0 V0 WAB. Terus kalau WBC-nya gimana? Itu kalian harus integralkan gitu kan? Tapi sebenarnya nggak usah. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di rumusnya ini lagi, W sama dengan minus delta E internal. E internal di sini ya ini nih. Kan kalau di kimia biasanya delta U ya. Ini rumusnya. Oke, cepat. Jadi di sini WBC-nya sama dengan minus N CV delta T. Dan di sini CV-nya itu 3/2R. Karena monoatomik. Oke, lanjut. Minus N. N-nya berapa? Oke, kita nggak tahu N-nya berapa. CV-nya di sini tadi 3/2R. Delta T-nya berarti oke, delta T-nya. Di sini berarti TC kurang TB. Oke, kita nggak tahu T-nya berapa, kita pakai rumus gas ideal, PV sama dengan nRT. Jadi kalau yang di atas kita pecah, hasilnya gini, sama dengan minus 3/2. Oh ini bisa, minusnya bisa kita kalikan jadi TC, jadi TB kurang TC gitu ya. Jadi ini 3/2 NR TB kurang TC. Dan ya, pakai rumus ini, gas ideal ini, kita dapat 3/2 PB TB minus 3/2 PC PV PB VB. Oke. PC VC. Jadi kan di sini PB VB sama dengan MRTB gitu. Sama dengan yang PC. Gitu. Jadi 3/2 MRTB sama dengan 3/2 PB VB gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin?
Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Di sini PB-nya tadi berapa tuh? PB-nya 2 fenol. Oke. PB itu lah. PB itu penol. Oke. Penol, 2 fenol minus 3/2. PC-nya itu P0/32. Oke. VC-nya berarti oke, di sini ada 16 fenol. Oke. 16 fenol. VC sama dengan 16 fenol. Oke, jadi kalau kita hitung hasilnya ini P0 fenol 3 ya kan? 3 kurang Oke, 3/4. Berarti 12 kurang 3, 9. 9. Ya. 9 penol fenol. Jadi kalau dijumlah hasilnya WAC sama dengan WAB tambah WBC. Nanti kita dapatnya WAC sama dengan izin bertanya Kak, kenapa N-nya nggak 1? Karena ya kita nggak tahu ini besar gasnya berapa, jumlah gasnya berapa. Bisa aja 1 mol, bisa 1000 mol, ya kan? Ya kita nggak tahu. Jadi tinggal masukin aja gitu. Jadi kita berusaha untuk tidak membuat asumsi N-nya itu sekian. Karena bisa aja beda gitu. Bisa aja salah asumsi kita. Bisa aja nggak 1, bisa. Oke, kita lanjut. Oh, visualnya ada. Hah? Oh iya ya benar. Waduh. Oh ya maaf. Ya bisa aja dimasukin. Tapi hasilnya sama aja kok. Sebentar. Ya, hasilnya sama. Oke. Ya maaf. Berarti kalau di situ bisa aman. Tapi di sini aku ya oke. Ya maaf, berarti aku nggak baca. Oke, berarti WAC-nya sebenarnya WAB tambah WBC. WAB-nya P0 fenol, WBC-nya 9/4. Oke, jadi 1 tambah 9/4 itu 13/4. Oke, lalu kita cari ininya, efisiensinya. Ya kan efisiensi selama ini. Tapi kita cari ini. Oke, tadi ini 13/4 P0 fenol. Sekarang QH-nya itu cara carinya gimana? Yaitu ketika dia suhunya tinggi. Berarti di sini harusnya. Sebentar. Ya kalau di sini kan, kalau di sini dia suhunya malah turun, betul nggak? Ya karena dia mengembang. Sebentar. Karena dia menyusut. Ya kalau dia menyusut berarti ya suhunya mengecil. Sedangkan di sini suhunya membesar. Nah, di sini berapa? Besar. Oh ya, dan kalau misalkan kamu hitung adiabatik, kan di sini adiabatik. Jadi di sini Q-nya 0 dan di sini Q-nya 0. Oke, jadi nggak ngaruh ya. Nggak akan berpengaruh ke perhitungan. Jadi QH-nya itu di sini dan QL-nya itu di sini. QL. Jadi QH itu kalori yang diterima ketika suhunya tinggi gitu kalau nggak salah. Oke. Oke, kalau kita lanjut hasilnya berarti QH itu berapa nih? Sebentar. Pakai rumus termodinamika kita dapatnya oke, di bawah aja deh. Oke, mungkin ada rumusnya juga di sini. Tadi itu isobarik ya. P-nya tetap. Kalau P-nya tetap berarti isobarik.
Dan rumusnya itu ini. Kenapa bisa kayak gini? Karena ini kan hukum termodinamikanya. Terus kalau isobarik berarti W sama dengan integral PDV dan V-nya tetap. Berarti integral PDV-nya 0, berarti W-nya 0, berarti delta E internalnya sama dengan Q aja. W-nya nggak ada. Oh, ini kok ada? Oh, oke, salah. Oke, sebentar. Oh, aku salah berarti. Oke. Q-nya ada, W-nya juga ada. Oke. Sebentar. Ya, tapi di sini Q-nya sama dengan N kali CP kali delta T. Oke. Jadi ya bisa langsung dihitung itu harusnya. N-nya 1, oke. Ya kan? Tadi udah. CP-nya pakai yang itu udah aku tulis. CP-nya 5/2. Oke. Dan delta T-nya. Oke, nanti delta T-nya kita lihat ya. Delta T-nya berapa nanti. Oke, jadi Q-nya sama dengan 5/2 NR delta T. Oke. Di sini bisa harusnya. 5/2 NR delta T. Delta T yang mana? Delta TB kurang delta TA. Berarti sesuai dengan yang tadi, ini 13/2 kali 5, salah. 13/4/5/2. Ini P0, berarti di sini NRTB itu sama dengan PBVB. PBVB itu sama dengan PB-nya P0, P0-nya itu B-nya itu 2 V0, oke. Terus minus NRTA, TA-nya itu berarti PA itu P0, oke. VA itu P0. Oke. Di sini A-nya itu yang ini ya, ini A-nya, ini B-nya, ini V0, ini 2 V0. Oke. Jadi yang bawah tinggal gini aja, P0 V0. Jadi coret, oh itu. Oke, 26/20. Kenapa ya? Oh enggak, harusnya W-nya itu WBC aja. Oke, aku salah berarti. Karena ini dia mengembang ketika dikasih panas, jadi itu nggak termasuk kerja yang dia lakukan, tapi yang kerja yang dia lakukan itu yang di B ke C. Oke, jadi yang WAB nggak usah dan kita pakai yang WBC aja. Jadi 9/4. Oke, 18/20. Aku dapatnya segitu. 90%. Oke, masuk akal karena di sini dia suhunya turun sangat rendah berarti. Ini sampai per 32. Ya berarti suhunya bisa ya sangat rendah. Atau mungkin suhu TH-nya sangat tinggi mungkin. Oke, ada pertanyaan? Jadi jadi mungkin aku kurang penjelasan. Untuk yang ini jadi nggak usah. Kenapa nggak usah? Karena tadi dia itu mengembang ketika kita naikkan suhunya. Jadi itu nggak termasuk. Harusnya nggak termasuk. Jadi yang kita ambil adalah W yang ini aja. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, ada 10 orang.
Oke, kalau misalkan nggak ada, mungkin segitu dulu aja kali ya, supaya kalian bisa istirahat juga. Oke, silahkan Liv. Dan nanti aku, oh ya, nanti aku kasih ini apa, recordingnya sama catatannya. Nanti aku kirim di grup. Oke, terima kasih yang sudah datang. Makasih banyak, Pak. Ya, Makasih, Kak. ya.